Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Rizky Aulia Dewi, dengan NIM 19080560055 dengan teman saya. Nama saya Alwatul Musyarofah, NIM 19080560061. Nama saya Tasyanika Damayanti, NIM 19080560063. Saya Mita Limaturofiyah, NIM 1908080560064. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk mengetahui lebih lanjut, yuk kita simak video kali ini. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu konsep Unity of Sign atau dinamakan Wahdat al-Ulum. Apa sih yang dinamakan Unity of Sign? Unity of Sign merupakan sebuah paradigma yang menegaskan bahwa semua ilmu pada dasarnya adalah satu, yang berasal dari Allah. Oleh karena itu, semua ilmu sudah semestinya saling berdialog dan bermuara pada tujuan, yakni mengantarkan pengkajiannya semakin mengenal dan semakin dekat dengan Allah. Al-Faruqi menegaskan bahwa keesaan mutlak Tuhan merupakan penegasan dari kepaduan sumber-sumber kebenaran. Objek pengetahuan adalah pola-pola alam yang merupakan hasil karya Tuhan. Prinsip inilah merupakan dasar dari paradigma Unity of Sign dalam hasanah filsafat Islam atau epistemologi Islam. Menurut Capra, melalui penglihatan sakral kita akan mengetahui bahwa pada tataran alam semesta ini terdapat semacam the hidden connection atau keterkaitan-keterkaitan yang tersembunyi yang tidak hanya disingkap rahasia-rahasianya melalui perspektif saintik semata. Oleh karena itu, dibutuhkan perspektif lain seperti perspektif spiritual. Artinya pada wajah alam semesta ini memang terdapat jejak-jejak ketuhanan yang dapat terlihat transparan dengan bantuan paradigma spiritual dalam jantung agama. Maksudnya di sini yaitu ada keterkaitan-keterkaitan yang tersembunyi yang tidak dapat terlihat, yang tidak hanya bisa dibuktikan dengan saintik, tetapi kita juga dapat melihatnya dengan perspektif spiritual, sehingga kita dapat melihat yang terlihat transparan dengan paradigma spiritual dalam jantung agama tersebut. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Halwatu Lulu. Selanjutnya yaitu dalil-dalil Al-Quran. Yang pertama, dimensi dan ruang. Itu dijelaskan pada surat Al-Fussilat ayat 53 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Awalam yakfi birabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Yang artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda atau kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidakkah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Pada ayat di atas, kata tanda-tanda kekuasaan Allah tersirat sifat dan perilaku seluruh ciptaannya dengan berbagai proses dan gejalanya. Adapun yang terkandung dalam pengertian ufuk, selain yang berlaku sebagai dimensi ruang, juga termasuk dalam makna dimensi-dimensi. Yang kedua itu penjumlahan, yang dijelaskan pada surat Al-Kahfi ayat 25 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walabisu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Yang artinya, dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Ayat di atas itu membahas tentang lamanya waktu pemuda Al-Kahfi yang tinggal di dalam gua, yaitu 300 ditambah 9 tahun atau 309 tahun. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip paradigma kesatuan ilmu. Yang pertama, integrasi.
Prinsip ini meyakini bahwa bangunan semua ilmu pengetahuan sebagai satu kesatuan yang saling berhubungan yang semuanya bersumber dari ayat-ayat Allah, baik yang diperoleh melalui para nabi, eksplorasi akal, maupun eksplorasi alam. Yang kedua, kolaborasi. Prinsip ini memadukan nilai universal Islam dengan ilmu pengetahuan modern guna peningkatan kualitas hidup dan peradaban manusia. Yang ketiga, dialektika. Prinsip ini meniscayakan dialog yang intens antar ilmu-ilmu yang berakar pada wahyu, ilmu pengetahuan modern, dan kearifan lokal. Yang keempat yaitu prospektif. Prinsip ini meyakini bahwa paradigma kesatuan ilmu pengetahuan akan menghasilkan ilmu-ilmu baru yang lebih humanis dan etis yang bermanfaat pembangunan martabat dan kualitas bangsa serta kelestarian alam. Yang kelima, pluralistik. Prinsip ini meyakini adanya pluralitas, realitas, metode dan pendekatan semua aktivitas keilmuan. C. Strategi implementasi Unity of Science. Yang pertama, strategi humanisasi ilmu-ilmu keislaman. Humanisasi artinya memanusiakan manusia, menghilangkan kebendaan, ketergantungan, kebencian dari manusia. Strategi humanisasi ilmu-ilmu keislaman mencakup segala upaya untuk memadukan nilai universal Islam dengan ilmu pengetahuan modern guna peningkatan kualitas hidup dan peradaban manusia. Humanisasi membuat ilmu-ilmu agama itu menjadi relevan dengan tantangan zaman pada sekarang. Hal yang dimaksudkan di sini adalah bahwa ilmu keislaman itu harus hadir untuk memberikan solusi terhadap segala persoalan yang sedang dihadapi masyarakat. Yang kedua, spiritualisasi ilmu-ilmu modern. Spiritualitas berarti hidup yang didasarkan pada pengaruh dan bimbingan Allah. Strategi spiritualisasi bermaksud memberikan pijakan nilai-nilai ketuhanan atau ilahiyah dan etika terhadap ilmu-ilmu sekuler untuk memastikan bahwa pada dasarnya semua ilmu berorientasi pada peningkatan kualitas atau keberlangsungan hidup manusia dan alam, serta bukan penistaan atau perusakan keduanya. Kegagalan paradigma sains barat, menurut Kunto Wijoyo, adalah sifatnya yang sekuler. Paradigma sekuler perlu dipupuk dengan etika humanisme. Semangat ilmu yang dikembangkan barat adalah menghilangkan pesan-pesan spiritual. Hal ini menjadi akar masalah tumpulnya sains modern dalam penyelesaian masalah kemanusiaan dan peradaban. Selanjutnya yaitu revitalisasi local wisdom. Revitalisasi adalah proses menumbuhkan kembali daya hidup, roh, gairah, atau kekuatan. Revitalisasi bermakna sebuah proses penambahan daya atau peningkatan kekuatan. Sedangkan local wisdom atau suatu kearifan lokal diartikan sebagai suatu kekayaan yang berupa pengetahuan maupun budaya pada masyarakat tertentu yang mengandung kebijakan dan pandangan hidup. Kearifan ini bukan hanya sekedar tradisi. Kearifan lokal merupakan hasil kemampuan seseorang yang menggunakan akal pikirannya untuk menyikapi sebuah permasalahan yang sedang dihadapi suatu lokal atau tempat. Sebagai contoh, yaitu budaya gotong royong. Ini merupakan local wisdom. Hal ini harus dipahami dari konteks mencari jalan agar masyarakat yang kurang mampu bisa membangun peradaban. Ini merupakan karya akal untuk mensikapi suatu situasi dan berkaitan dengan kecerdasan yang dimiliki seseorang untuk mengatasi suatu kondisi. Dapat disimpulkan bahwa revitalisasi local wisdom dalam strategi pengembangan kesatuan ilmu pengetahuan ini merupakan penguatan kembali ajaran-ajaran luhur bangsa. Strategi revitalisasi local wisdom sebagaimana kiranya yaitu adalah usaha untuk tetap setia pada ajaran luhur budaya lokal dan pengembangannya guna penguatan karakter bangsa. Revitalisasi local wisdom dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, pengakuan atas eksistensi local wisdom. Yang kedua, pemanfaatan local wisdom dalam aktivitas ilmiah. Yang ketiga, pengembangan dan pelestarian local wisdom dalam aktivitas ilmiah. Selanjutnya yaitu kesimpulan, Unity of Science atau dinamakan wahdat
Al-ulum merupakan sebuah paradigma yang menegaskan bahwa semua ilmu pada dasarnya adalah satu kesatuan yang berasal dari dan bermuara pada Allah melalui wahyunya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Paradigma kesatuan ilmu Islam mempunyai prinsip, yaitu integrasi, kolaborasi, dialektika, perspektif, dan pluralistik. Selain mempunyai prinsip, paradigma wahdatul ulum juga memiliki pendekatan. Pendekatan yang dimaksud adalah tekantroposentris. Pendekatan ini membimbing para pengkaji agar selalu menjadikan Tuhan sebagai asal dan tujuan dari segala proses ilmiah tanpa meninggalkan peran manusia sebagai makhluk yang memiliki mandat ilmiah. Paradigma UOS mengandung gagasan untuk mendialogkan antara ilmu-ilmu rasional dan religious science dalam sebuah sistem yang padu dan harmonis. Dalam upaya mengimplementasikan Unity of Science, UIN Wali Songo menerapkan 3 model strategi. Yang pertama, humanisasi ilmu-ilmu keislaman, kedua, spiritualisasi ilmu-ilmu modern, dan yang ketiga, revitalisasi local wisdom. Itu tadi merupakan pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya yaitu sesi kritik saran dan sesi tanya jawab. Sesi tersebut akan dilanjutkan di WA Group. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.